Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim dari 11 IPS 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya mengenai perjalanan rempah-rempah Nusantara. Sejak dahulu kala, Nusantara dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia dan diakui secara internasional. Rempah-rempah digunakan oleh bangsa Nusantara dan beberapa bangsa lainnya seperti bangsa India, bangsa Arab, bangsa Cina, dan bangsa Eropa sebagai obat-obatan, bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah-rempah di Nusantara dibagi menjadi dua daerah, yaitu yang pertama ada daerah timur, yaitu terdiri dari Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda yang menghasilkan cengkeh dan pala. Dan ada daerah barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan yang menghasilkan lada. Bangsa Eropa, karena harga rempah-rempah yang mahal, bangsa Eropa menemukan cara bagaimana bisa langsung sampai ke negara penghasil rempah-rempah seperti Nusantara dengan cara memutari Tanjung Harapan yang ada di Afrika. Pada tahun 1510, bangsa Eropa yang pertama kali memijakkan kaki di Nusantara adalah bangsa Portugis. Dan 1 tahun kemudian, bangsa Portugis menaklukkan Malaka. Malaka ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di daerah Asia. Karena aturan dagang yang sangat ketat, beberapa pedagang Portugis pindah dari Malaka ke beberapa pulau yang ada di Nusantara seperti Aceh, Makassar, dan Banten. Daerah Banten dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan lada yang ada di Nusantara. Pada tahun 1596, bangsa Eropa kedua datang di Nusantara, yaitu bangsa Belanda. Armada bangsa Belanda ini terdiri dari 4 kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kedatangan Cornelis de Houtman di Nusantara diikuti oleh beberapa perusahaan dari Belanda. Untuk mencegah persaingan tidak sehat antara perusahaan-perusahaan Belanda tersebut, pemerintah Belanda menciptakan VOC pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menyatukan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Nusantara. Pada tahun 1605, Steven van de Hagen menduduki Ambon dan dijadikan sebagai ibu kota Belanda di daerah Asia Timur. 14 tahun kemudian, pada tahun 1619, Jan Petersen menguasai Batavia dan menjadikannya sebagai ibu kota administrasi Belanda di daerah Nusantara. Beberapa tahun kemudian, VOC memerangi Makassar pada tahun 1667 dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan Kesultanan Makassar. Akhirnya Makassar takluk beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1682, VOC memerangi lagi Kesultanan Banten dan berhasil mengalahkan Kesultanan Banten pada tahun 1684. Dari penaklukan kota-kota yang ada di Nusantara oleh bangsa Eropa, pedagang-pedagang di Nusantara menemukan atau mendapatkan rute-rute perdagangan yang lebih beragam berkat dari bangsa Eropa. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.